Hai pemirsa, salam sehat untuk semuanya. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat bersama saya Permatasari Harahap. Go Healthy hadir untuk memberikan informasi kesehatan dan di sini kami tidak hanya akan membahas segala masalahnya saja tapi juga akan memberikan solusinya kepada Anda. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang memiliki keluhan kesehatan dan ingin berbagi bersama kami di sini di studio, boleh kok. Nah, Anda cukup kirimkan saja data riwayat kesehatan lalu kirimkan ke email yang ada di layar kaca. Kami tunggu ya ceritanya. Dan untuk membahas segala masalah tentunya kami akan menghadirkan praktisi kesehatan. Dan siapa yang sudah hadir di Go Healthy hari ini? Ada Mas Boy Abidin. Hai. Apa kabar? Baik, baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat dan bahagia, itu yang penting. Nah, sehat dan bahagia. Dan di sampingnya ada yang pinky-pinky, ada Mbak Anita. Halo, baik. Halo pemirsa di rumah, apa kabar? Semoga sehat semua. Salam sehat, salam olahraga. Dan pemirsa Go Healthy pasti sudah tahu kalau kita selalu menghadirkan narasumber dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda di setiap episodenya. Dan kali ini sudah hadir Bapak Sigit Setiawan. Halo Pak Sigit, apa kabar? Halo Mbak Ai, salam sehat. Oke, saya punya pertanyaan untuk Bapak dan juga Anda pemirsa. Ini adalah benar atau salah? Benar atau salah, banyak makan gorengan bisa bikin diabetes. Pak Sigit, menurut Bapak? Kayaknya bener tapi gorengan itu sungguh menggoda sih. Oke. Kayaknya benar tapi gorengan itu sungguh menggoda. Sebenarnya benar atau salah? Nah, jadi pemirsa jawabannya adalah benar. Jadi pemirsa, gorengan yang digoreng bersama dengan tepung, karena tepung ini juga mengandung karbohidrat yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tubuh kita dalam bentuk glukosa atau gula, tentunya akan meningkatkan kadar gula darah kita yang nantinya bisa menyebabkan diabetes. Tepung. Yes, Masalahnya ada di Itu situ. yang pemirsa mesti hati-hati. Yang bisa memicu Betul. Ya, diabetes. tapi kalau mau lebih sehat lagi memang jangan yang digoreng ya semua makanan itu ya. Karena nanti kan kita bicara selain tepung dari diabetes juga ada masalah kolesterol. Jadi memang lebih bagus dipepes, dikukus, direbus, itu mungkin lebih sehat. Lalu yang kedua, benar atau salah? Saat makan makanan berlemak, apa perlu minum obat kolesterol? Pak, perlu nggak? Saya coba nebak, benar. Jadi menurut Pak Sigit ini benar? Ya. Jadi harus ya, perlu ya mengkonsumsi ya. Nah ini gimana Mas Boy? Ya, langsung aja ya. Langsung aja, Mas Boy. Oke, jawabannya salah. Salah. Jadi banyak nih orang-orang nih ya yang kemudian udah saya makan nih banyak lemak habis pesta-pesta segala macam, kemudian daripada kolesterol saya naik, kemudian saya minum netralisir dengan obat. Itu suatu yang tidak tepat ya, itu salah. Artinya gini, kita makan memang boleh mengandung lemak, kolesterol dan segala macam dalam jumlah yang cukup, tubuh kita akan membuat kadar itu stabil, artinya tubuh kita mengontrol itu. Tapi kalau kemudian tubuh kita tidak bisa lagi mengontrol, maka perlu bantuan obat. Ini tentunya telah dilakukan pemeriksaan oleh medis, artinya dokter melihat kadar kolesterolnya tinggi, kemudian ini tidak bisa lagi dengan pola diet atau pola makan, baru diberikan obat. Jadi obat itu terakhir, ditambah dengan olahraga kan, Betul dong, olahraga Nah. juga bisa untuk membakar itu tanpa obat. Oke, baiklah. Dan sepertinya apa yang kita perbincangkan ini relate dengan apa yang dialami oleh Pak Sigit, benar nggak? Iya. Iya, Mas Sigit senyum aja, kayaknya iya. Dan Wah, saya punya dosa apa? lalu seperti apa sih riwayat kesehatan dari Pak Sigit? Yuk kita saksikan video profilnya berikut ini. Ini dia. Sigit Setiawan, ia mengalami diabetes. Sebenarnya, Sigit sudah mengalami sejumlah gejala sebelum mengetahui kadar gula darahnya tinggi. Kala itu, ia kerap mengeluhkan sering buang air kecil di malam hari. Dan ketika dicek oleh dokter, HbA1c-nya sudah berada di angka 8,4%. Tak hanya itu, kadar trigliseridanya serta tensinya pun ikut tinggi. Sigit pun terkejut dan langsung terbayang-bayang dengan berbagai komplikasi yang dapat terjadi. Akhirnya, ia langsung memperbaiki pola hidup menjadi lebih sehat. Sigit juga lebih memperbanyak olahraga dan rutin menggunakan teknologi laser agar peredaran darahnya menjadi lebih lancar. Dan kini, berkat ikhtiarnya dalam meningkatkan kesehatan, diabetesnya sudah jauh terkendali, badannya pun terasa jauh lebih segar dari sebelumnya. Itu tadi adalah riwayat
kesehatan singkat saja dari narasumber kami kali ini, Bapak Sigit Setiawan, dan Bapak sudah menggunakan teknologi laser. Setelah menggunakan teknologi laser, apa yang Bapak rasakan saat ini? Ya, jadi dulu tuh kurang lebih berat badan saya 86, nggak seperti sekarang. Sekarang berapa? Sekarang 78. Dengan kombinasi dari pola makan seperti tadi, aktivitas olahraga, kemudian dengan bantuan teknologi laser juga, saya lakukan semua sekaligus. Alhamdulillah HbA1c saya sekarang udah turun jadi 5,9. Dari 5,9 dari 8,4. Ya. Wow, keren. Kemudian tidur saya juga lebih nyaman. Buang air kecil di malam hari sudah hampir tidak ada sekarang, jadi tidurnya lebih berkualitas dan rasanya sekarang badan jadi lebih ringan dan untuk aktivitas-aktivitas jauh lebih nyaman dan produktif. Tensi sempat mencapai angka 140, sekarang Iya, gimana? 120. Sekarang Wih, 120. hebat. Trigliseridnya sempat di atas 150, Iya, sekarang? sekitar 120-130. Keren. Keren, keren. Apa yang membuat Pak Sigit kok langsung take action nih menggunakan teknologi laser, memilih untuk menggunakan teknologi laser apa? Jadi kebetulan waktu itu memang dari hasil MCU saya direkomendasikan ke dokter. Saya mengikuti rekomendasi dokter dari pola makan, aktivitas, obat. Kemudian saya juga tidak sengaja menonton Go Healthy di Metro TV. Wih. Di situ kita melihat ada narasumber yang kompeten, kemudian teknologinya ini kan juga informasinya dipatenkan. Jadi saya waktu itu langsung aja semuanya saya gunakan sekaligus, kemudian juga dari pola makan, pola aktivitas Dijaga saya juga. Oke, Pak Sigit ini merasakan perubahan yang luar biasa dalam tubuhnya. Ya, jadi ini suatu upaya yang luar biasa ya. Jadi di usia 41, saya masih produktif ya. Mungkin pemirsa juga yang usia-usianya seusia Pak Sigit ini perlu juga waspada mengenai kadar gula darah, kadar kolesterol, dan juga tekanan darahnya. Ya, tadi sedikit cerita mengenai HbA1c itu sebenarnya suatu pemeriksaan untuk melihat bagaimana kadar gula darah dalam 3 bulan terakhir. Jadi tetap nih pemirsa bisa juga periksa gula darah puasa, gula darah sewaktu ya. Kalau dengan gula darah itu angkanya 200 ya. Kalau yang dengan sewaktu, kalau kemudian puasa dia di 120, 125. baik. Ya, kalau dengan HbA1c 6,5. Nah, ini angkanya sudah tinggi banget nih di 8,5, kemudian dengan penggunaan teknologi laser kemudian turun menjadi normal. Ya, kolesterolnya juga menjadi normal, tentunya juga diikuti dengan pola hidup sehat. Jadi kalau kita lihat pola hidup sehat, pola makan, olahraga, kemudian bantuan teknologi laser. Nah, ini semuanya akan menjadi sinergis, menjadi satu kesatuan. Ya, jadi apa yang kita makan ini akan diubah oleh sel-sel tubuh kita. Nah, teknologi laser ini akan mengoptimalkan kerja sel-sel tubuh kita supaya metabolisme jadi lebih baik, lebih efektif begitu ya. Jadi gula darah, kolesterol yang kita makan yang tertimbun banyak di dalam pembuluh darah kita, ini akan dimetabolisme menjadi energi. Ya, heran Pak Sigit menjadi lebih bersemangat lagi. Ya, kemudian tadi sel-sel ini akan bekerja dengan lebih baik, kemudian pembuluh darahnya juga akan menjadi lebih baik dengan bantuan teknologi laser. Nah, jadi pembuluh darah tadi, melanjutkan Mas Boy nih Pak. Pembuluh darah tadi oleh teknologi laser ini akan dibuat lebih lebar. Melebarkan pembuluh darah karena teknologi laser ini mengaktifkan zat yang namanya nitric oxide, pemirsa. Nah, saat pembuluh darah lebih lebar, itulah yang menyebabkan tekanan darah Pak Sigit jadi normal lagi. Ya, karena kalau kita bisa umpamakan pembuluh darah yang sempit itu seperti keran ditutup setengah, itu akan meningkatkan tensinya, tekanannya. Saat dia lebar, itu akan menurunkan tekanan darahnya. Nah, selain itu, teknologi laser ini juga bisa memecahkan gumpalan-gumpalan yang ada di darah. Entah dari gula yang terlalu banyak, tadi trigliserid yang tinggi, sehingga dia gumpalan tadi akan menjadi lebih terurai, lebih encer, darahnya menjadi lebih lancar, dan juga dicegah untuk menggumpal kembali sehingga aliran darah lebih lancar, kualitas darah dan pembuluh darahnya lebih baik. Begitu Mbak Ai dan Pak Sigit. Ya, jadi untuk ada pemirsa nih ya, pemirsa yang memang usianya masih muda, nggak harusnya masih muda, tapi yang punya risiko nih ya, tadi yang pola makannya ya, kemudian olahraganya kurang, faktor stresnya tinggi, kemudian kalau boleh dicek ternyata gula darahnya tinggi, kolesterol tinggi, tensi tinggi, jangan sampai terjadi komplikasi. Ayo segera lakukan perubahan ya, dengan menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, dan dibantu dengan teknologi laser. Wah pemirsa, bagi Anda nih yang suka sekali mengkonsumsi goreng-gorengan, makanan manis, ayo siapa nih yang suka? Saya yakin semua pasti suka. Nih, bagi Anda yang gemar sekali mengkonsumsi gorengan dan juga makanan manis, harus lebih waspada ya pemirsa. Karena Pak Sigit nih,
Tamu kita kali ini yang sangat menyukai jenis makanan tersebut terpantau memiliki gula darah dan juga tensi yang tinggi. Jadi Anda harus mulai jaga-jaga dari sekarang. Untuk itu, agar kesehatan tubuhnya meningkat, sebaiknya Anda lakukan pola hidup sehat dengan baik dan juga konsisten. Kemudian lengkapi juga nih upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh. Langkah inilah yang digunakan oleh Pak Sigit untuk membantu mengendalikan tensi dan juga gula darah. Karena Pak Sigit sudah merasakan manfaatnya. Kini giliran Anda pemirsa yang merasakan manfaatnya juga. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Sigit ini adalah dokter laser dari Gogomol. Alat kesehatan ini dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi, harapannya segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Dan untuk Anda yang ngerasa baik-baik aja, nggak punya keluhan kesehatan, justru lebih baik jika menggunakan dokter laser dari sekarang. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit nantinya. Jangan tunggu sakit dulu, karena kalau sakit nanti jadi komplikasi, malah susah deh nanti mengendalikannya. Jadi saatnya jadikan EQ Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda dan juga keluarga. Lalu bagaimana sih cara mendapatkannya? Nah, untuk mendapatkannya, hubungi nomor yang tertera di layar kaca. Nah, ini nomor ini. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun EQ Laser, Anda dapat berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Produk dokter laser dan juga EQ Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta sudah terdaftar di pemerintah tentunya hanya di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun EQ Laser dari Gogomol. Dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Bapak Sigit Setiawan dan juga praktisi kesehatan. Tapi setelah satu ini, Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aku Laser dan Dokter Laser hanya di Gogomol. Pada penderita diabetes, luka cenderung lebih sulit sembuh dan lebih rentan terjadinya infeksi. Berikut adalah tips yang bisa Anda lakukan. Pastikan Anda memeriksa luka Anda minimal 1 kali sehari. Dan pastikan Anda mengenal tanda-tanda infeksi. Lalu, rutin membersihkan luka. Membersihkannya dapat menggunakan air hangat dan sabun. Hindari penggunaan alkohol ataupun hidrogen peroksida karena dapat mengiritasi kulit. Selain itu, Anda juga dapat mengoleskan krim atau salep antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Juga rutin mengganti perban minimal 1 kali sehari. Hindari menggaruk luka, menghindari merokok, dan rutin berolahraga. Dan jangan lupa, ini sangat penting, menjaga gula darah tetap normal. Lengkapi upaya sehat Anda dengan merawat luka diabetes Anda dengan baik dan menggunakan teknologi laser, karena menggunakan teknologi laser dapat meningkatkan sensitivitas sel dan jaringan yang terkena luka, sehingga proses regenerasi, proses penyembuhan lebih cepat. Hai pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Nih, saya mau ingetin bagi Anda yang saat ini mungkin punya keluhan kesehatan seperti hipertensi, diabetes atau kolesterol tinggi, trigliserid yang tinggi, Anda perlu
mencontoh apa yang dilakukan oleh Pak Sigit Setiawan. Beliau langsung take action, mengubah pola hidupnya jauh lebih sehat, olahraga juga, ditambah lagi dengan penggunaan teknologi laser. Dan hasilnya semuanya terkendali. Tensinya yang tadinya tinggi, sempat tinggi sampai di angka 140, sekarang sudah normal di 120. Lalu juga gula darah HbA1c-nya sempat 8,4 sekarang 5,9. 5,9. Triglyceridnya sempat di atas 150 sekarang. Sekitar 120-130. Wow, kita kasih tepuk tangan. Keren. Tapi boleh nggak kita mundur ke belakang sedikit aja? Saya pengen tahu deh, Bapak ini sebenarnya sudah tahu lama punya hipertensi, diabetes, lalu juga triglycerid yang tinggi. Itu sebenarnya sudah tahu lama atau baru-baru ini sih? Saya terus terang baru taunya saat-saat ini. Kalau perkiraan saya termasuk korban pandemi. Oh, oke. Yang pertama korban pandemi kan ada juga yang dari menjadi sakit karena Ada COVID. penyintasnya, ada yang pernah kena virusnya. Ya, kalau saya korban tidak langsung. Oh, gimana? Jadi saat pandemi itu saya kerja dari rumah. Dari kerja dari rumah itu kebanyakan aktivitas rapat semua online. Namun demikian makanan, minuman itu saya yang tidak terkontrol. Kalau makan itu yang ringan-ringan itu gorengan. Nah itu dia, gorengan itu mudah Mas Boy dibikin. itu ya. Oke. Dan berat badan dulu kan oke nih, Iya. ya kan? Selama WFH itu bertambah. Skornya ada 86. Oh. Nah, sekarang lebih ringan berarti dari sebelum pandemi. Sekarang 78. Tapi mungkin ada nggak faktor keluarga di sini? Bisa jadi ya, karena kan nenek saya itu memang diabetes ya, meninggalnya karena Oh, nenek ada diabetes, Iya. baik. Kemudian ibu saya almarhum itu kena kanker waktu meninggal. Baik. Kemudian bapak saya meninggal tahun lalu henti jantung. Jadi mungkin juga ada keterkaitan itu juga, tapi di sisi lain saya juga tidak aware. Saya tidak menaruh perhatian khusus terhadap kesehatan. Jadi Bapak itu tahu ada segala sesuatu yang tidak baik itu baru dong? Pas Iya. lagi apa? Nah, jadi waktu itu setelah berat badan saya bertambah, kan waktu itu ada himbauan untuk vaksinasi COVID. Iya. Iya. Oke. Oh, dites lah, dicek semua. Saat itu kebetulan memang jadwal saya MCU. Dan saat itu juga waktu vaksinasi dia mensyaratkan gula darahnya stabil waktu itu. Baik. Nah, waktu itu diambillah gula darah, kemudian triglycerid, kolesterol semua dicek. Ternyata gula darah saya HbA1c saya 8,4, di mana untuk standar normalnya waktu itu ya di hasil lab itu 6,3. Iya. Nah itu jauh lebih tinggi dari standar normalnya, sehingga dokter waktu itu membuat surat rekomendasi ada jangan vaksinasi dulu. Terus habis itu dokternya juga nakut-nakutin lagi, hati-hati kalau kamu nggak jaga ini ada COVID masuk itu termasuk Comorbid. resiko komorbid ke itu. Ya itu benar Pak. Itu Tapi benar. Bapak tahu Iya. nggak Memang dampaknya apa? kenyataannya seperti Kenyataannya itu. begitu. Iya. Tapi Bapak tahu nggak kalau itu semua tidak dikendalikan gitu ya, semua tinggi-tinggi, tahu nggak resikonya apa? Nggak tahu sih. Nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu nanti terjadi apa kalau itu dibiarkan saja? Nggak tahu. Nah, ini kayak Iya, mesti dikasih iya, tahu. saya mau jelaskan ya. Jadi kalau Oke. tadi diceritakan oleh Pak Sigit dengan kolesterol yang tinggi, gula darah yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, ini semuanya adalah berdampak atau terdampak adalah pembuluh darah kita. Jadi kalau kita lihat nih ya pemirsa, ini adalah gambaran pembuluh darah yang normal. Aliran darah yang mengalir di sini pun juga akan mengalir dengan baik. Nah, coba lihat dengan gambaran seperti ini. Ya, di mana kalau terjadi peningkatan kadar gula darah dalam pembuluh darah tadi, darah akan menjadi kental. Ini ya. Kolesterol di kental, kemudian akan merusak dinding pembuluh darah, kemudian akan terjadi penumpukan, akan terjadi penebalan pada area dinding pembuluh darah tadi. Ya. Ya, dan kemudian kalau terjadi hal-hal seperti ini akan menyebabkan aliran darah menjadi tidak lancar. Tidak lancar dia akan menyebabkan tekanan darahnya akan meningkat. Kalau terus dibiarkan, ini akan terjadi penumpukan atau akan terjadi sumbatan yang akan semakin Ini makin tebal ya? makin tebal Iya. dan bisa kemudian akan menyempit atau menutup sama sekali. Kalau ini terjadi di otak, itu akan terjadi sumbatan stroke. Yes. Kalau terjadi di jantung akan jadi serangan jantung. Kalau terjadi di ginjal maka akan terjadi gagal ginjal atau gangguan pada ginjal. Jadi artinya ini harus dijaga betul nih dinding pembuluh darah kita. Bagaimana cara menjaganya adalah dibuat darah itu tidak kental. Ya, dengan pola makan tadi ya, kemudian dengan obat-obatan, kemudian dengan olahraga dan kemudian dibantu dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini punya 3 sinar warna laser. Dengan 3 sinar warna laser tadi akan membuat pengentalan ini akan terurai. Diuraikan? Yes. Dan ini mencegah untuk terjadinya pengumpulan kembali. Oh. Ya, dan aliran darah akan menjadi lancar, pembuluh darah kita akan menjadi lebih baik, tekanan darah kita akan bisa terkendali dengan baik. Oke. Jadi dampaknya tadi mulai dari kualitas darah dan pembuluh darah. Iya. Ya, jadi ini harus jaga betul gitu. Jadi nggak heran kalau memang Pak Sigit itu merasakan badannya lebih Betul fresh dan sekali. lain-lain itu karena memang aliran darahnya juga lancar gitu ya. Betul, Bagus baik. loh Pak, Bapak biarpun tadi nggak tahu dampaknya apa, tapi Bapak langsung take action menggunakan teknologi laser, akhirnya
dengan harapan itu bisa terhindar dari komplikasinya. Ya. Betul sekali Mbak I. Teknologi laser ini juga akan membantu pemirsa yang membuat darah itu menjadi kental. Yaitu salah satunya adalah gula dan kolesterol, lemak. Yang akan harusnya menjadi sumber energi. Tapi kalau dia berlebihan, dia akan menumpuk di darah yang akan menyebabkan darah tadi menjadi kental sehingga menyumbat. Oke. Nah, teknologi laser ini akan mengaktifkan kompor energi di dalam sel badan kita, pemirsa dan Pak Sigit. Namanya mitokondria. Mitokondria ini adalah yang bertugas mengubah sumber energi, yaitu gula dan kolesterol atau lemak, menjadi energi. Saat diberikan teknologi laser, bekerjanya akan lebih optimal mitokondria ini. Sehingga yang kita jadikan energi lebih banyak, lebih maksimal. Itulah yang membuat Bapak nih sekarang jadi lebih nggak ada capeknya gitu, berenergi terus. Itu juga, tadi aku udah sedikit tanya soal olahraga Bapak nih ya. Olahraga Bapak juga jadi bisa dilakukan itu ya Pak? Sekarang yang Bapak lakukan apa aja? Yang paling rutin adalah jalan kaki dan sepedaan. Oke, jadi Pak, yang tadi Bapak lakukan itu olahraganya sebenarnya baru satu jenis. Namanya olahraga aerobik atau daya tahan jantung paru. Sebenarnya ada 2 jenis lagi yang perlu Bapak lakukan. Yang kedua itu latihan penguatan otot. Nih pemirsa juga perlu, apalagi di atas 40 tahun, otot kita tuh makin gampang kecil kalau nggak dilatih. Otot yang kecil akan menimbulkan banyak sekali keluhan. Apalagi Bapak sepedahan pakai kaki ya. Jadi penguatan otot kaki, lunges, squat itu perlu. Dan yang terakhir, stretching atau latihan peregangan pemirsa. Kita coba Pak latihan stretching kaki. Pemirsa juga boleh ya. Oke, pertama nih, paha depan, tarik ke belakang. Ditarik sampai berasa betisnya. Kalau mau keseimbangan itu juga sekalian sebelahnya Pak. Jadi jangan sampai titik yang sakit, tapi di titik yang tidak nyaman agar ototnya ini berasa tertarik. Ke depan, Bapak bisa ya. Ini mungkin kalau celananya kurang straight nggak bisa nih, ya, tapi nggak apa-apa ya. Sebelahnya juga. Ini cukup 10 sampai 30 hitungan. Ini masih dilatih juga nih. Keseimbangan kalau nggak dilatih juga akan susah pemirsa ya. Kalau di atas 60 tahun untuk keseimbangan udah wajib. Sisanya 3 jenis latihan tadi. Teknologi laser ini ada juga yang digunakan untuk persendian. Jadi kalau pemirsa nih ya habis melakukan aktivitas fisik kemudian rasa pegel-pegel bisa menggunakan teknologi laser yang didekatkan ke area persendian. Betul sekali. Supaya kembali kita bicara mengenai sirkulasi darah ya, sirkulasi yang lancar, oksigenasi baik, nutrisi baik, maka nyeri-nyeri pegelnya akan teratasi. Nah, kemudian menarik juga nih teknologi laser, mungkin pemirsa taunya ada di tangan, jadi pegangan tangan. Ini bisa juga dimasukkan ke rongga hidung. Ya, karena di kepala kita ini kan juga banyak pembuluh darahnya. Banyak, kecil-kecil juga jadi banyak. Jadi sasarannya tetap kembali ke pembuluh darah tadi, ya. Jadi supaya pembuluh darah di kepala ini menjadi lebih optimal lagi, lebih baik kualitasnya, sehingga otak kita bisa berfungsi dengan baik, kita bisa berpikir dengan lebih produktif lagi, lebih sehat lagi, kemudian tidur kita menjadi lebih nyenyak, ini juga penting. Jadi teknologi laser ini juga bisa digunakan ke arah rongga hidung untuk memperbaiki kualitas darah di daerah kepala kita. Selain dari Pak Sigit Setiawan yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ada juga cerita masyarakat di luar sana yang sudah menggunakan teknologi laser. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil, dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Kita bahagia sekali kalau melihat banyak keluarga Indonesia, semakin banyak keluarga Indonesia yang kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser selain Bapak Sigit Setiawan yang sudah merasakan. Dan saya ingin bacakan sedikit tentang riwayat kesehatan dari Bapak Sigit Setiawan. Masalah kesehatannya adalah diabetes, hasil cek HbA1c-nya 8,4%, tekanan darah sistolik tinggi sebesar 140. Lalu juga setelah pakai teknologi laser, HbA1c-nya terakhir 5,9%. Tekanan darah sudah normal dan badan terasa lebih segar. Wow. Itu harapan banyak orang tuh. Harapan banyak orang. Sekarang kan semua sudah oke, semua sudah terkendali. Mungkin ada harapan atau pesan-pesan. Pemirsa juga bisa merasakan hal-hal yang lebih sehat, lebih produktif, dan tidak perlu mencoba dulu untuk sakit. Tapi cukup pelajari dari pengalaman orang lain. Itu semoga kita semua diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah. Jadi pemirsa, pola hidup sehat terus kami ulang-ulang. Dan jangan lupa tambahkan teknologi laser sebagai gaya hidup sehat yang terakhir.
Yuk, Pak Sigit sudah pakai dan merasakan manfaatnya. Sekarang giliran Anda. Tunggu apa lagi pemirsa? Alat kesehatan Dr. Laser ataupun Equilaser Ultimate ini sangat praktis dan mudah digunakan. Kenapa saya bilang praktis dan juga mudah? Karena ini bisa terapi di mana saja dan juga kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri Anda sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai 60 menit. Lalu, sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur di pergelangan tangan Anda. Dr. Laser maupun Equilaser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide nih pemirsa. Manfaatnya dapat melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga darah kental. Yuk pemirsa, mari jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya dengan menggunakan Dr. Laser maupun Equilaser dari Gogomol. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Segera hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Nanti call center kami akan bantu untuk menjelaskan detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Produk Dr. Laser ataupun Equilaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat Dr. Laser atau Equilaser dari Gogomol. Ingat ya pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup. Atasi masalahnya dan juga komplikasinya sebelum terlambat. Baiklah, terima kasih Pak Sigit sudah hadir di Go Healthy. Salam untuk keluarga, sehat terus ya Pak ya. Dan terima kasih kepada praktisi kesehatan, terima kasih juga untuk Anda pemirsa setia Go Healthy, dan kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran dari Anda. Jadi kirimkan kritik dan saran melalui email yang ada di layar kaca. Nah ini kami tunggu saran dan juga kritik dari Anda. Baiklah pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda. Akhir kata saya Permatasari Hara pamit, sampai jumpa di Go Healthy berikutnya. Sampai jumpa.